Ya, selamat pagi pemirsa, apa kabar? Hari ini hari Selasa tanggal 7 Oktober 2025, teman-teman ya. Waktu hari TNI kemarin, Bapak Presiden Prabowo Subianto mengatakan TNI harus adaptif ya, mengikut perkembangan sains atau ilmu pengetahuan dan teknologi, iptek atau science tech gitu ya. Terutama mengimbangi perkembangan yang namanya AI, artificial intelligence, yang artinya memang ya kita gak boleh kaku-kaku banget sih terhadap perubahan zaman gitu ya. Karena gini teman-teman, zaman sekarang ini ya, yang namanya AI itu udah menjadi teman hidup kita gitu loh. Tapi saya boleh kasih punchline dulu nggak di sini dari awal? Jangan bergantung sama AI. Kenapa? Karena namanya AI bikinan manusia nggak sempurna. Ya, AI bikinan orang nggak sempurna. Namanya semua yang dibikin sama manusia nggak ada yang sempurna teman-teman. Gak ada yang sempurna. Pasti ada beberapa kekurangan. Ya, semua aplikasi AI yang masyhur aja deh. Gak usah yang bukan masyhur. Yang masyhur aja deh. ChatGPT, Gemini, Meta AI, Grok, terus apa lagi? Perplexity, Kimi, terus apa? Cici AI, karakter AI dan sebagainya. DeepSeek dan lain-lainnya. Itu juga punya kekurangan masing-masing. Itu punya kekurangan teman-teman. Jangan kita bergantung total kepada AI. Kalau kita jadikan AI sebagai alat bantu nggak apa-apa. Saya pakai AI sebagai alat bantu untuk beberapa urusan teman-teman. Jadi tidak semua urusan menggunakan AI. Kemarin aja nih saya sampai bilang ke pihak UT, ya, saya sampai kirim email, tolong luluskan saya ujian akhir semester akuntansi waktu itu. Mata pelajaran yang saya sendiri, wah udah buntu gitu loh. Saya walaupun pengawasnya longgar, saya bisa aja pada waktu itu ya melakukan tindakan ya begitulah ya. Welcome back. Saya bisa aja pada waktu itu melakukan tindakan yang begitulah pokoknya. Tapi kan saya nggak mau. Saya nggak mau dan memang nggak bisa. Pada waktu itu kuota internet ada, pengawas longgar, ya kan? Ya bisa aja pakai itu. HP nggak saya taruh di tas, taruh depan supaya mencegah kecurangan. Tapi saya nggak mau. Tapi saya bilang ke pihak UTI, oh luluskan saya dan sebagainya. Karena bahkan saya tidak pakai AI untuk mengerjakan soalnya. Anda bayangin, sebegitunya saya berhak minta lobby gitu. Karena di UT itu ketat banget ininya, ujiannya. Karena mungkin pengalaman dulu ya, UT itu mungkin banyak kecurangannya. Kayak pakai joki atau pakai HP, ada kunci jawaban bocor dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Akhirnya dibikinlah jadi seperti ini. Nah, tapi waktu COVID dulu kan UAS itu kan di rumah. Pada waktu COVID dulu AI belum berkembang seperti sekarang. Belum. AI itu belum berkembang seperti sekarang. AI ini kan baru-baru ini aja sekarang berkembangnya. Kalau zaman COVID dulu belum ada, belum. Jadi kita benar-benar mencari ininya sendiri, gitu. Cari jawabannya sendiri, gitu. Coba bayangin deh, kalau di universitas lain saya nggak tahu ya. Tapi kalau secara umum di universitas lain itu
nggak kayak UT. Ujian akhir semester itu kelasnya sama, dipadankan dengan teman-teman satu kelas, satu jurusan, satu fakultas, di ruang kelas yang sama, pengawasnya sama, that's it. Bukan tidak mungkin akan ada kecurangan. Bukan gak mungkin teman-teman. Saya katakan itu, bukan gak mungkin. Walaupun modifikasi soalnya dimodifikasi, di trick or tip lah, biar gak curang-curang dan sebagainya, tetap aja potensinya itu ada. Teman-teman. Jadi maaf kata, bukannya apa-apa saya ngomong. Ya. Maaf kata, bukannya apa-apa saya ngomong begini, karena apa ya, kalau boleh gak saya bilang, masyarakat Indonesia itu nggak terbiasa diuji. Makanya ketika ada ujian, mentok. Kayak sistem belajar sekolah di sini kan ini. Belajar untuk ujian, bukan ujian untuk belajar. Kebalik. Ujian untuk belajar harusnya, bukan belajar untuk ujian. Ini kan kebalik. Dan ini udah berlangsung dari dulu. Yang lebih parah itu zaman saya sekolah dulu. Zaman ujian nasional masih ada. Bahkan ujian nasional jadi syarat kelulusan mutlak. Wah, udah orang rame-rame. Ini bocor kunci jawaban, hono, ini, segala macam. Ya. Saya maaf kata nih. Saya jujur. Pengalaman waktu SMP, saya UN, saya nggak pakai kunci jawaban. Nilai saya paling rendah, NEM saya paling rendah. Tapi itu hasil saya sendiri. Itulah yang terbaik yang bisa saya berikan. Itu hasil terbaik saya. NEM-nya memang rendah. Sementara yang lain kenapa NEM-nya tinggi? Ada yang memang lebih pintar dari saya dengan tangannya sendiri. Ada juga yang pakai kunci jawaban. Ya, yang pakai kunci jawaban. So kalau pakai kunci jawaban NEM-nya tinggi, ketahuan. Ya paling dibikin salah 1, salah 2, salah 3, salah berapa gitu. Biar nggak ketahuan curang. Nah, waktu SMA saya pakai NEM, saya pakai kunci jawaban. Makanya kenapa NEM saya tinggi waktu SMA. Bukan masalah diganti rapotnya sama rapot orang lain, enggak. Saya pakai kunci jawaban. Kayak kenapa NEM saya tinggi. Jadi memang sebenarnya gini ya teman-teman ya. Kapan waktu saya tunjukin deh hasil rapot saya. Ya, waktu saya nggak tahu disimpan di mana rapot-rapot saya. Saya nggak tahu ya. Tapi ya, kalau saya boleh bilang apa adanya kepada teman-teman semua, ya. Sekolah di Indonesia ini memang sebenarnya merusak kita sendiri loh. Saya dari sejak kelas 5 SD dipanggil terus mama saya sama guru. Ini gimana ini bla dan sebagainya. Jadi sekolah itu di Indonesia memaksa kita untuk bisa semua. Untuk menjadi generalis dan lambat belajar. Sebab kalau sekolah-sekolah di Indonesia dibikin, kita terspesialisasi di bidangnya masing-masing, gak ada yang bisa dibodohin, gak ada yang bisa ditipu, gak ada yang bisa dikibulin, gak ada yang bisa dimanipulasi lah intinya. Jadi sekolah ini di Indonesia ini tuh ibaratkan, kalau saya pinjam istilahnya Sheldon Plankton di SpongeBob SquarePants gitu ya, brain controlnya pemerintah, brain controlnya penguasa, dan brain controlnya para pengusaha hitam. Supaya apa? Supaya mereka bisa dikamuflase, mereka bisa ditipu, mereka bisa dikibulin, mereka bisa dialibikan gitu loh. Ngerti gak maksud saya?
Nah, hati-hati teman-teman kalau udah kayak gitu. Hati-hati aja. Kalau sekolah negeri itu brand control pemerintah. Kalau sekolah swasta itu brand control yang punya. Bisa yayasan, bisa perusahaan, bisa macam-macam, banyak. Jadi apa ya? Memang rusak. Itu loh. Karena kita tidak dibiarkan berkembang sesuai dengan spesialisasi yang kita punya. Jadi kita dipaksa untuk bisa semua mata pelajaran. Padahal, maaf kata, dalam kehidupan nyata hampir semua mata pelajaran di sekolah itu nggak kepake. Saya harus ngomong apa adanya aja. Kenapa? Ya karena kita bikin jalan untuk menata masa depan kita sendiri. Contoh, kenapa bisa lahir namanya artificial intelligence? Ya, artificial intelligence atau kecerdasan buatan lahir dari mereka-mereka yang memang merintis jalan di bidang teknologi dan mereka ingin menciptakan sebuah teknologi baru yang lebih cerdas daripada search engine tapi lebih bisa solutif bagi manusia dalam banyak urusan. Lahirlah AI, lahirlah kecerdasan buatan. Memang masih ada kekurangan, tapi itulah bikinan manusia. Lalu kenapa orang banyak yang berkiprah sesuai dengan destinies-nya masing-masing? Ya karena mereka merasa itu destiny mereka. Karena memang mereka merasa itu adalah impian mereka, cita-cita mereka, ya, kemantapan mereka di situ. Dan hampir semua mata pelajaran yang ada di sekolah itu banyak yang tidak terpakai ketika mereka sudah mencapai destinies mereka. Bukan destinies child ya, bukan. Tapi destinies mereka itu adalah mata pelajaran banyak yang nggak kepake. Gitu. Coba sekarang, saya aja deh. Gak usah jauh-jauh. Ya. Saya aja gak usah jauh-jauh. Saya nih, ya, maaf kata, saya lulusan administrasi bisnis. Lulusan SMA saya IPS. Gak banyak tuh mata pelajaran yang kepake di saya. Yang kepake paling cuman akuntansi sama ilmu ekonomi. Akuntansi, ilmu ekonomi yang kepake. Sisanya ya akuntansi, ilmu ekonomi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, agama Islam, PKN karena matkul wajib ya. Sisanya apa? Nggak bayang kepake. Coba bayangin. Nggak banyak kepake teman-teman. Nggak banyak kepake. Ya, jadi ya itu. Jadi kembali lagi saya mau kasih tahu. Pertama, AI itu bukan tempat kita bergantung. Ya, artinya jangan terlalu menggantungkan semua urusan kepada AI teman-teman. Kenapa? AI itu bikinan manusia. Bisa salah. Tidak bisa selamanya benar. Tidak bisa selamanya benar, tidak bisa juga selamanya salah. Gitu. Yang kedua, memang sudah waktunya kita mengikuti perkembangan sains dan teknologi agar gak ketinggalan zaman. Gitu. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa.